untuk pendahuluannya bahwa kanker payudara ini merupakan penyebab kematian wanita terbanyak kedua setelah kanker apa Ibu? Kanker serviks atau kanker rahim. Nah, kalau dari data di Jambi ya, dari profil kesehatan dari Dinas Kesehatan, misalnya ada pemeriksaan sekitar 40.000, nah 1,7%-nya itu diduga menderita kanker payudara, nah, sekitar 700-an orang, jadi cukup banyak ya Bu ya. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk kita dalam rangka mencegah kanker payudara. Kanker payudara ini karena penyebab kematian nomor 2 ini sudah menjadi perhatian pemerintah, ya, sudah menjadi program pemerintah. Nah, dalam rangka menurunkan itu, sadari ini kalau dari hasil penelusuran, penelitian itu 50% bisa mencegah terjadinya kanker. Ya, jadi kalau kita sudah tahu deteksi dini bahwa ada benjolan, kita langsung ke petugas kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, ya, pemeriksaan klinis, maka bisa menurunkan angka kejadian kanker payudara. Nah, ini mungkin untuk apa itu kanker payudara. Kanker tahu ya Bu ya? Kantong kering. Kantong kering itu biasanya terjadi akhir bulan atau tengah bulan. Nah, kalau ini kankernya beda, itu kanker payudara. Nah, apa itu kanker? Kanker itu penyakit keganasan, ya, ganas penyakitnya Bu. Jadi tidak bisa terkendali. Apa yang tidak bisa terkendali? Sel-selnya, sel-sel yang tumbuh berkembangnya tidak bisa terkendali dan terjadinya di sel kanker payudara. Nah, ini ada gambaran dari sel-sel kanker payudara. Nah, itu yang merah itu adalah pertumbuhan sel-sel yang mengganas. Dia akan membesar kalau ada faktor-faktor risiko untuk terjadinya kanker payudara. Nah, itu posisi payudaranya di depan paru ya, ya. Lanjut Bu. Nah, untuk tanda-tandanya yang perlu dikenali, pertama bengkak, ya. Oke, kalau mungkin yang wanita usia subur kalau mau menjelang men kan bengkak. Tapi kalau ini dirasakan hampir terus-menerus, kemudian adanya payudaranya terasa nyeri atau akan terjadi iritasi, ya, kemerah-kemerahan, itu waspada, itu akan terjadinya tanda-tanda kemungkinan terjadi kanker payudara. Kadang-kadang itu ada keluarnya cairannya bisa bening, bisa putih, bisa ada mungkin darah. Nah, itu tanda ya, tanda yang perlu diperhatikan ya, sangat bahaya sekali. Nah, kulitnya ataunya bisa istilahnya ada jeruk purut, tahu ya Bu ya? Nah, jeruk purut itu nanti penampakan kulitnya akan seperti itu. Nah, enggak seperti yang kita biasa normal kan bagus ya, tapi kalau jeruk purut, istilahnya jeruk purut, nanti penampakan kulit payudaranya seperti itu dan bisa aja melesak ke dalam, putingnya bisa melesak ke dalam. Nah, itu tanda-tanda awal yang kita harus waspadai kemungkinan terjadi kanker payudara. Nah, ini kalau dari gambarannya seperti itu Bu ya. Gambarannya ada keluarnya puting, keluarnya cairan, kemudian kulit mengkerut, ada perubahan warna tuh yang nomor 3. Kalau kita kan normalnya kan payudara kita tuh nggak ada warna-warna yang aneh ya. Kalau di kanker payudara ada seperti itu kemungkinan. Dan putingnya melesak ke dalam. Itu yang harus diwaspadai. Oke, Ibu lanjut. Nah, untuk terjadinya kanker payudara itu tidak semua orang itu ada namanya faktor risiko. Ada orang yang kecenderungannya besar. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang menengah. Enggak semua orang faktor risiko kita ini tinggi. Tergantung. Pertama, kalau dari teorinya haid pertama biasa di bawah usia 12 tahun itu salah satu faktor risiko. Misalnya umur 9 tahun sudah haid, berarti kita sudah memegang satu risiko gitu ibaratnya ya. Kalau kita umur haidnya 15 tahun berarti risiko satu sudah enggak ini. Kemudian wanita yang tidak menikah, artinya memang yang masih ini ya. Ini tidak memiliki anak, menikah tapi tidak memiliki anak juga merupakan salah faktor risiko. Tapi tidak usah dipikirin Bu ya, karena banyak faktor lain, banyak cara pencegahan lain. Kemudian tidak menyusui. Kita biasanya ibu-ibu menyusui ya. Alasan tidak menyusui mungkin ada yang tidak keluar ASI-nya, ada yang mungkin bekerja sehingga air susunya mengering atau apa. Tapi ini yang memang susunya tuh banyak tapi dia tidak mau menyusui gitu loh. Jadi air susunya itu nanti akan menyumbat di sel-selnya. Kemudian kontrasepsi yang cenderung terjadinya kanker payudara kalau dari hasil penelitian tuh menggunakan hormonal Ibu. Salah satunya pil KB ya. Pil KB itu kecenderungan orang yang terkena risiko kanker payudara tuh kalau ditanya itu penggunaan pil.
itu resiko ya. Menopause usia di atas 55 tahun. Jadi gini, atau yang terakhir ada riwayat kanker. Nah, ini riwayat kanker ini juga memegang peranan penting untuk terjadinya risiko kanker payudara. Riwayat kanker maksudnya riwayat kanker di keluarga kita. Apakah ibu kita, apakah saudara kita, perempuan kita, atau bibi kita. Faktor risikonya punya ibu aja yang menderita kanker, risikonya berapa persen? Ada 2 besar, tambah persennya banyak. Jadi tadi sadari pemeriksaan payudara sendiri bertujuan menemukan benjolan dan tanda-tanda lain sedini mungkin. Sedini mungkin, artinya kalau ada itu silakan. Kalau mencurigakan silakan lanjut ke petugas kesehatan dengan cara melakukan sadanis. Sadanis singkatan juga pemeriksaan payudara klinis. Nanti ada pemeriksaan klinis untuk mendeteksi apakah memang benar kanker payudara atau tidak. Ya. Ulang yang tadi. Yang tadi. Jadi ada tulisan di bawah, sekecil apapun benjol yang ditemukan segera konsultasikan, ya. Karena kita tahu dari benjolan kecil itulah nanti akan berkembang, ya. Kita nggak tahu itu jinak atau ganas. Langsung menunda berarti memberi kesempatan sel kanker berkembang. Takut, malu, atau apa jangan, ya langsung aja, nggak apa-apa. Terus lanjut Ibu. Nah, kita masuk ke pemeriksaan sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Nah, ini mungkin langkah-langkahnya, ya. Kalau dari slide gambar seperti ini Bu, gambarannya seperti itu. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu teman saya melalui pantong. Jadi ada angkat tangan di depan cermin, prinsipnya di depan cermin. Jadi kita melihat bentuk payudara kita sendiri di depan cermin, ya, di dalam kamar atau di kamar mandi. Selamat siang ibu-ibu semua. Coba tepuk tangan dulu ibu-ibu. Oke. Ya, tangannya ini seperti ini ditaruh karena kita kan dari tadi sudah mengikuti penyuluhan ya. Jadi supaya melancarkan peredaran darah kita. Nah, kami di sini Ibu, saya Betiwati ya, melanjutkan untuk yang disampaikan oleh Bu Debi tadi tentang kanker payudara. Kalau kita mendengar kata kanker itu sangat menakutkan ya bagi kita ibu-ibu ya. Tidak usah dulu dibilang kanker payudara, kanker saja pikiran kita itu entah kemana-mana gitu. Nah, jadi hari ini ya, kami bisa berbagi informasi dan berbagi pengetahuan kepada ibu-ibu semua. Mohon izin Ibu Kepala Puskesmas dan petugas dari Puskesmas ya Bu ya. Nah, melanjutkan tadi, nah tentu ada salah satu cara untuk mendeteksi awal ada gangguan pada payudara kita. Karena yang paling perlu diperhatikan, yang paling mengenal payudara itu sebenarnya adalah kita sendiri, ibu-ibu. Ya, jadi yang paling mengenal payudara itu kita sendiri adalah kita sendiri. Nah, makanya periksa payudara sendiri. Jadi yang mengetahui ada kayaknya kelainan pada payudara ini, payudara saya ini adalah kita sendiri, Ibu. Jadi tadi sadar payudara sendiri, melakukan pemeriksaan payudara sendiri untuk mengetahui adanya kelainan pada payudara kita. Nah, kalau ada kelainan pada payudara kita, tentu kita bisa mengetahui apakah itu nanti mengarah ke kanker, apakah hanya sejenis benjolan biasa atau yang bersifat jinak gitu. Nah, tentu ini harus kita lakukan sadari ini kapan dilakukan? Setiap bulan. Tadi sudah ada cerdik yang disampaikan oleh Bu Debi. Lakukanlah ibu-ibu setiap bulan. Cuman sebentar melakukannya. Setiap selesai haid hari ke-7 sampai hari ke-10. Nah, jadi di situ ibu-ibu harus melakukannya dengan rajin lah, maksudnya ya, meluangkan waktu ya. Kemudian untuk yang menopause bagaimana gitu ya. Nah, ini kita lakukan tanggalnya menetap setiap bulan. Jadi menopause juga bisa terjadi ibu-ibu. Nah, misalnya kita tetapkan tanggal 6, berarti setiap bulan lakukanlah tanggal 6. Jadi sebenarnya kita lihat aja, kita sudah tahu kayaknya saya ada beda deh payudara saya. Gitu ya ibu-ibu biasanya kan? Nah, makanya kalau ibu-ibu misalnya mau hamil, langsung ada perasaannya payudaranya membesar, langsung tahu gitu ya. Jadi dengan demikian mungkin ini salah satu cara ya. Nah,
Yang pertama ada dua cara. Yang pertama kita nanti bisa berdiri, kemudian bisa posisi baring. Saya melanjutkan sadarinya ya. Jadi posisi berdiri dan posisi baring. Nah, posisi berdiri saya membawa pandom. Oke, yang pertama kita lakukan ini di ruang tertutup. Pada umumnya biasanya kita di kamar atau di kamar mandi. Itu kita lakukan sebenarnya mau mandi juga boleh, atau selesai mandi juga boleh. Jadi artinya tidak ada pembatas, yang penting di hari yang kita tentukan tadi. Ya, jadi waktunya sebentar. Nah, posisi berdiri, nah seperti ini. Nanti kita ada cermin. Jadi bisa kalau misalnya nggak punya cermin di kamar mandi, ada cermin kita boleh angkat. Nah, jadi di cermin kita berdiri. Tangan kita itu pertama ini, misalnya kita buka baju kita buka baju, kemudian ini misalnya cermin. Lalu kita angkat tangan kita. Angkat tangan kita seperti ini. Lihat ya. Jadi seperti ini aja, lurus dulu. Lihat ini cerminnya. Nah, lurus, lalu lihatlah payudara kita. Pertama dilihat kesimetrisan. Simetrisnya dilihat dulu kiri kanan. Nah, tapi jangan langsung takut ibu-ibu, saya nggak simetris. Beberapa ibu yang sudah menikah dan sudah menyusui, kadang-kadang ada perbedaan antara payudara kiri dan kanan, ya nggak ibu-ibu? Ya, kenapa? Karena menyusui sebelah lebih sering atau sebelah kiri lebih sering. Nah, kan kita sadar nih ibu-ibu ya, payudara kiri kita lebih besar dari payudara kanan. Jadi pada waktu bulan ini kita lihat, oh iya, saya nggak simetris, tetapi memang dari dulunya setelah saya menyusui seperti ini, kan gitu nih. Jadi pada waktu kita seperti ini, kita lihat di kaca, kan lihat gini kan nggak bisa. Jadi kita gini, lihat di kaca, nanti akan kelihatan. Oh iya, kiri dan kanan simetris atau kiri dan kita sudah tahu. Makanya saya bilang tadi, saya sampaikan awal bahwa kita mengenal payudara kita. Jadi kita lihat, kemudian lihatlah ada nggak seperti tanda-tanda yang sudah ditunjukkan oleh Bu Dewi tadi, bahwa lihat ada nggak benjolan. Pada waktu gini kita lihat, kayaknya ada sih agak membesar menonjol, ada pembengkakan misalnya. Padahal kita nggak menyusui, ya. Jadi ada pembengkakan, ada kemerah-merahan di sekitar mungkin kayak iritasi, atau ada puting susu itu agak masuk ke dalam. Biasanya nggak seperti ini kan gitu ya. Jadi dilihat kayak agak tertarik gitu, atau kulitnya itu agak kerak, kasar gitu, kayak keriput gitu, kayak kulit jeruk. Karena ada juga kanker itu tidak menimbulkan rasa sakit. Jadi beberapa memang ada nyeri, seperti disampaikan Bu Dewi tadi, ada nyeri. Tadi ada juga enggak. Jadi seperti itu ya. Lalu lihat ada enggak keluar cairan. Cairan apapun itu ibu-ibu, itu harus diperiksa. Periksakan saja. Itu yang paling sering terlihat kalau seperti ini. Dan tarikan itu kelihatan, jadi putingnya itu agak kayak naik ke dalam gitu loh, karena ada kekosongan atau kerusakan di dalam. Nah, jadi gitu ini. Lalu kita lakukan begini. Seandainya ibu-ibu itu tidak kanker, kalau kanker kan itu keras, itu menetap. Tetapi kalau dia misalnya seperti kayak benjolan, sesuatu yang lunak, yang bergerak, ibu akan rasakan ada gerakan. Jadi pada waktu gini, kayak ada gerakan, kayak ada sesuatu yang menggantung gitu loh. Nah, di luar ini. Kan kita tahu ya, pada kita tidak pernah ada kelainan gitu nah ya. Nah, menggantung seperti benjolan gitu ya, sesuatu yang gitu, melesat gitu loh. Kan kalau kita ini biasa aja gitu kan, menggantung gitu ya. Nah, jadi kayak ada melesat gitu, sesuatu gitu. Jadi karena kalau dia yang apa itu biasanya kan bergerak gitu ya. Kalau dia yang lunak, tapi kalau kanker kerasa kok ada ini gitu. Nah, oke. Sekecil apapun seperti tadi perasaan kita lain, itu harus kita periksa. Nah, ini sudah kita lakukan dalam posisi berdiri. Udah kita lihat, nggak ada. Yang sebelah sini juga bisa. Oke, yang sebelah sini. Sebentar melakukannya karena kita kalau setiap bulan itu kita kenal sendiri perubahan. Nah, lalu langkah yang berikutnya kita melakukan seperti ini.
ke sini, kita posisinya itu tangan kita bisa begini. Ini atau begini, Bu. Ini namanya palpasi. Kalau secara medis kita katakan palpasi. Kalau kita ibu-ibu meraba aja. Ya, meraba. Nah, jadi bisa lurus gini, tapi kadang-kadang kan kalau lurus gini terlampau lama kan ini bisa begini. Nah, ya. Nah, ini baraknya seperti itu. Nah, yang ini kita lakukan dengan 3 cara, ibu-ibu. Itu tadi meraba, tadi kan cuma melihat, namanya inspeksi itu melihat saja. Yang ini sekarang kita meraba. Nah, yang pertama ini 3 jari ibu. Ya, 3 jari. Lakukan misalnya ini kan dari ini tengah ketiak nih. Nah, ibu-ibu bisa melakukan melingkar. Kalau ibu mulai dari sini, nanti habisnya di sini. Ya dilakukan seperti ini. Nah, ketemu, lalu lakukan lagi sampai mendekati puting. Oke. Kalau ada yang kecil juga, pasti kalau gini kita menonjol payudara kita agak ke depan, biasanya terasa. Ya, lalu sampai ke sini. Darah puting. Ya, berarti melingkar ya, Bu. Pertama melingkar. Kedua, kita lakukan seperti ini. Ini dari turun naik namanya. Ya, jadi ini Bu ya, tempatnya ini nih lokasinya. Nah, jadi yang melangkar itu, jadi kita lakukan yang kedua itu, misalnya dari sini. Lanjut lagi ke atas. Lanjut lagi. Nah, lanjut lagi sampai ke tengah ini, tengah payudara kita. Jadi turun, naik. Nah, kemudian yang cara yang ketiga itu kita lakukan dari arah luar ke dalam. Ya, jadi dari sini. Kalau misalnya ingat ibu dari jam 12 buatnya jam 12 ketemunya di situ. Jadi jangan dari sini masuk ke sini, jangan. Nanti nggak teraba semua. Jadi misalnya kalau dari sini mulainya berarti nih. Darahnya. Ini kebetulan nggak lembut, jadi nggak bisa ibu lihat tekanan dari tangan saya ya. Dari, nah ini tadi di gambar sudah ada. Terakhir kita lakukan juga dengan payudara kiri, jadi sama dengan kiri tadi. Nah, gini tetap, kemudian lakukan lagi turun naik tadi, lalu nah seperti ini, kemudian dari arah luar ke dalam. Nah ini sebenarnya melakukannya kalau melingkar dua-dua ya Pak ya. Jadi kalian ya bisa, atau mau sendiri-sendiri juga nggak apa-apa. Kemudian terakhir ibu-ibu ini ada rolanya kan? Ibu-ibu ada rola itu yang kayak hitam-hitam tuh, ke arah puting tuh, coba dipencet, lihatlah ada nggak cairan keluar. Cairan apapun ibu, misalnya ibu menyusui mungkin ya ada air susu. Tapi kan kalau cairan apapun yang keluar itu harus tetap ibu harus periksakan diri ibu. Nah ini yang kita lakukan, ini waktunya hanya sebentar ibu-ibu. Jadi kalau misalnya tadi sampaikan kalau yang mau kita periksa yang ini berarti tangan kita yang misalnya yang ini kita periksa ini. Tapi kalau yang mau kita periksa ini berarti dah ya terbalik. Diri juga nggak apa-apa. Ibu-ibu sebenarnya untuk informasi tentang sadari ini sudah banyak di media sosial atau di medsos, di YouTube, Instagram itu banyak. Caranya seperti ini. Nah, tapi ada beberapa perbedaan tapi isinya sama. Jadi artinya yang kita lakukan ini seperti itu yang ibu lakukan setiap bulan. Karena kalau sudah dilakukan setiap bulan, kita akan melihat adanya perubahan pada payudara, kita akan melihat adanya kelainan pada payudara. Tentu dengan dini kita lakukan deteksi ini, maka bisa langsung diatasi dengan baik. Yaitu dengan pergi ke pelayanan kesehatan. Bisa nanti kalau misalnya ada benjolan yang kita dapat, ya langsung kita periksa. Jangan menutup diri. Nah, jadi ini tangan yang sebelah sini, jadi gantian nanti seperti yang berposisi berdiri. Nah, kita lakukan seperti tadi. Nah, ini kita mulai dari sini misalnya, ya, melingkar dulu ya Bu Ibu ya. Nah, terus
lakukan tuh. Nah seperti tadi sampai ke arah kuping. Lalu kita lakukan dengan gerakan dari atas ke bawah. Nah dari sini lagi ke atas, ya. Nah kalau sekecil apapun ibu pasti dapat. Kalau ada, karena dia kan sudah kita posisi tidur itu kan pasti lebih pada kita lebih menonjol ya. Oke, nanti sampai ke arah titik ini kadang ada di sini. Kemudian kita lakukan lagi tadi dari ke arah putih, arah luar satu. Seperti ini ibu-ibu. Nah, lalu tangan kita ganti. Tangan kita ganti yang sebelah sini. Berarti posisi handuknya bisa dipindah kecuali kita menggunakan bantal. Baik Ibu, terima kasih Bu Betty. Ini kami mau mengenalkan jadi segala rangkuman untuk kanker payudara, baik dari konsep, kemudian sadari sama video tadi, itu kan terpisah-pisah. Jadi kami ada melakukan pengembangan aplikasi, pengenalan ya ibu-ibu ya. Nanti jadi ini bisa dilihat di di HP ibu masing-masing kalau kita nanti menerima link ya ibu ya. Nah pertama memang kalau ini nanti ada judulnya gini, pengembangan modul edukasi kanker payudara berbasis web pada wanita usia subur, atau istilahnya tuh dikenal aplikasi Edukara lah singkatan ya, edukasi kanker payudara. Nanti kalau dalam aplikasi ini nanti kita akan melakukan proses pendaftaran dulu biasanya. Kalau untuk pertama kali proses pendaftaran ini coba ya, mudah-mudahan masih bisa. Password terserah ibu ya bu ya, terserah ibu. Nah nanti ada pendaftaran. Nah dari proses pendaftaran nanti kita akan ada pendataan. Pendataan ini bisa juga termasuk faktor resikonya ya bu ya. Tadi namanya Debbie, kemudian tempat lahir Jambi. Ini kalau sudah ibu terima linknya bisa, tanggal lahir anggap sudah. Kemudian Jambi juga. Pendidikan bisa dipilih ya ibu ya, terserah ibu. Misalnya SMA, kemudian pekerjaan ibu rumah tangga, kemudian status pernikahan menikah, silakan. Nomor telepon 0812 333. Ramnawati misalnya, username tadi ya bu ya, Debbie silakan. Ini mungkin yang muda-muda segera. Nah nanti proses pendaftaran seperti ini ibu. Penyuluhan dari Poltekkes Kemenkes ini sangat bermanfaat karena saya bisa mendapatkan ilmu dari sadari dan juga itu bermanfaat. Semoga setiap bulannya bisa dikembangkan lagi. Sadari setiap bulan.